warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Merdeka. Iya, terima kasih kepada teman-teman panitia. Ya, saya mohon maaf suara saya agak lebih keras. Karena saya lahir di tanah Sumatera, Medan. Boras. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Tengoran. Saya sebagai perwakilan seorang dong. Saya di sini sendiri. Jam rawan. Tapi saya sebagai ketua himpunan mahasiswa ilmu kelautan Universitas Hasanuddin. Ya, terima kasih. Di sini saya tidak mau menggurui, tapi saya kasih cinta untuk KNPI. Kenapa saya bilang cinta? Jadi begini teman-teman. Sebetulnya yang perlu kita dorong untuk memajukan pulau itu, yang pertama kalau dalam kamusku itu, kalau saya, kita mulai dari sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia itu ini? Kita buat, ini kan kita individu, kita harus bersatu, kita harus punya satu tujuan, sehingga tujuan itu dibuatkan organisasi itu punya link, dan seperti ini bisa menghadirkan 20 organisasi luar pulau Bunda. Pernah nggak terbayang teman-teman dibilang, kalau selalu kampus saya dibilang orang pulau, bahasanya pendidikannya begini. Tapi kali ini saya hilangkan semua. Hari ini dia bisa menghadirkan 20 berbagai organ lagi, dari Makassar, Goa, Takalar, dan lain-lain. Keren banget. Jadi begini, sebetulnya orang pulau. Ya, tenang. Nanti saya kasih nomor HP gue, tenang saya. Jadi sebetulnya yang perlu sebetulnya itu di pulau. Sebetulnya itu di pulau dia kaya sumber daya alamnya, dia punya karang, dia punya potensi untuk wisata. Tapi apa yang terjadi, dia tidak punya link untuk ke darat yang lebih besar, itu Makassar. Kalau dari lihat di sini kita bisa lihat kota Makassar. Sorry, Bang. Jadi maksudnya begini, ternyata sorry, ini ada paling 5. Jadi sebetulnya setelah dia punya sumber daya alam, yang perlu dia lakukan itu membangun jejaring seperti ini. Yakinkah 20 tahun lagi ini pulau apa? Ada yang kayaknya akan lebih maju, men. Yakinkah 20 tahun lagi pendidikan di pulau itu baik, men? Yakinkah juga bahwa 20 tahun lagi biaya transportasi ke situ enggak 700.000 lagi, 50.000 bisa diakses ke sini, saking mudahnya itu ekonomi yang ada di pulau. Jadi saya begini, saya ini pesanku saya ucapkan kepada Bantia, saya pesan hari ini, saya berjanji tahun 2000 ini nanti ini untuk publikasinya itu saya akan upload di Instagramnya Ilmu Kelautan Unhas. Saya akan berjaring ke teman-teman Hemitegino, saya bawa ini ke tingkat nasional bahwa orang dari Kalimantan Timur, dari Dayak, apalagi yang Indonesia begitu. Terakhir. Saya pernah dengar perkataan, jangan pernah lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dia katakan. Tanganmu bersimbol, men. Nah, politik kita ini berkawan semua. Saking cairnya di sini, tidak masalah.
Asalkan jangan kurang ajar. Kita ini semua bersaudara ya? Saudara ya? Ya, jadi mungkin kalau saya kasih lagi waktu 1 menit, bakar bam di depan. Untuk satu selesai. Kita ini saudara, ini kawan saya undang ke sini karena perorangan. Terus selanjutnya terlalu tegang tadi sebenarnya. Adalah persoalan yang memang sangat kompleks, persoalan yang sangat komplit. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada solusi yang tepat untuk menangani sampah tersebut. Yang dimana ketika masyarakat sudah ingin membersihkan, kita terkendala persoalan di pemerintahan. Kenapa saya bilang persoalan di pemerintahan? Seperti tadi yang teman-teman katakan dari Mapala Teknisi, tidak diberi ruang untuk meneliti tentang sampah tersebut. Nah, mestinya ya kan? Nah, tidak mungkin kita berkegiatan tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah setempat. Nah, pemerintah setempat itulah yang memberitahukan ke pemerintah pusat. Terus kalau berbicara soal bank sampah, ya mungkin bank sampah di beberapa daerah itu sudah banyak. Mungkin sampah itu kalau kita masih bisa berdiri di atas tanah ini, sampah tidak akan berhenti untuk ada itu, karena kita ini juga membutuhkan apa-apa yang harus kita konsumsi. Nah, sedangkan tadi diceritakan itu kebanyakan sampah dari sampah susulan. Nah, ini solusinya sebenarnya sangat susah sih, karena sampah ini jauh sekali ke sini. Nah, terus kalau memang tidak ada kebijakan pemerintah, untuk apa kita membersihkan? Kalau terus menerus seperti ini, membersihkan ada lagi. Nah, otomatis kerja kita cuman membersihkan itu saja. Nah, ini harusnya ada bantuan dari pemerintah setempat, ya, ataupun itu pemerintah pusat. Karena program pemerintah itu bercerita sedikit di Goa. Di Goa itu sudah membentuk suatu organisasi, yaitu Peduli Goa, yang memang tugasnya itu untuk sampah. Itu tugasnya untuk membersihkan daerah-daerah yang ada di Goa, mengambil sampah, mengangkut dan membuang ke tempat pembuangan terakhir. Itu program pemerintah di Goa. Itu program lanjutannya. Nah, setelah itu saya tidak tahu di daerah-daerah mana, mungkin daerah lain sudah ada ataupun tidak, itu di luar pengetahuan saya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan ide dan gagasan, artinya pemerintah daerah memberikan atau menginvestasikan rananya ke pendidikan. Jangan sampai di Pulau Sangkarang 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan itu Sangkarang masuk mie biawa, masuk mie sampah-sampah, ada mie taiknya, toh jangan sampai begitu. Ketika teman-teman ini berpikir bagaimana ke depannya ini Sangkarang, bagaimana ke depannya ini kampung kita, tiada lain itu untuk bisa menghidupkan atau kesehatan itu mulai terjaga. Ya, adapun dari kawan-kawan tadi saya sepakat sekali menginvestasikan ranai ke pendidikan. Itu ketika pemerintah daerah kan kita kami kawan, kami sendiri ini tidak bisa memberikan nilai yang material. Kalau ide dan gagasan insya Allah kami berikan, maupun bantuan dari kami juga insya Allah kami berikan. Dan saya senang sekali dari Sekolah Cendekiawan, jadi ya Cendekiawan Pesisir ya itu memberikan atau menginvestasikan kepada adik-adik yang terdidik nanti itu bagaimana kedepannya adik-adik Sangkarang ini memberikan wawasan dan ide sehingga Sangkarang ini
menjadi pulau yang bersih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aksi itu adalah komunitas di medsos, FB dan IG yang selalu dan kerap ke gunung, ke laut, ke hutan, ke air terjun, pulau. Khusus itu pulau, hampir tiap bulan kami ke pulau. Hampir tiap bulan kami trip ke pulau. Hampir tiap bulan kami bawa orang-orang ke pulau. Jadi untuk masalah pulau sendiri, mengenai sampah dulu. Kalau tentang sampah, Ini kedengaran tukang kami hanya bisa prihatin. Semakin banyak sampah di pulau, semakin banyak juga sampah kiriman dari kota ke pulau. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Yang jelas, sampah dari camping kami akan kami bawa kembali ke Makassar dan dibuang ke tempat pembuangan yang ada di pelabuhan. Sekedar saran untuk teman-teman yang berdomisili di pulau, ada solusi, tapi tidak bisa dikerja secara perorangan maupun kelompok kecil. Kalau bisa dilakukan secara berkelompok atau satu pulau sekalian. Kemarin saya habis googling, ada mesin penghancur sampah. Jadi mungkin setiap pulau bisa punya mesin itu. Harganya tidak terlalu mahal. Sekitar belasan 12-an juta begitu. Mungkin akan berat ketika teman-teman yang berpikir, tapi tadi ada dari panitia mungkin akan disampaikan ke kecamatan. Ada mesin yang bagus ya. Itu bisa Tapi itu jadi kan pengadaannya solusi. dananya dari mana kok belasan juta. Jadi mesin penghancur ini membuat sampah plastik menjadi bubuk dan kemudian bisa diolah menjadi kerajinan. Bisa jadi piring, bisa jadi baskom, bisa jadi ember yang bernilai ekonomis. Kalau dari kemarin-kemarin mungkin kita bisa cuek tentang tentang sampah, karena tidak ada nilai ekonomisnya. Tapi kalau seumpama kita ubah dari bentuk sampah ke bentuk yang bisa dijual, mungkin orang-orang pulau atau teman-teman di pulau bisa sedikit mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di pulau. Yang kedua yang sering kami lihat dan membuat kita miris sebagai pengunjung dan sebagai orang-orang yang mengantar ke pulau, sebenarnya potensi pulau di Sulawesi Selatan ini sangat besar. Ada 100 lebih pulau, ya kayak yang termasuk dalam Bormonde yang sekarang akan digagas dengan nama Sangkarang, Kak. Ya. Yaitu tentang terumbu karang. Ya, terumbu karang. Untuk Kodingareng Keke sendiri, itu beda sekali antara kunjungan kami di tahun 2016 dengan sekarang. Terumbu karang tempat kami bermain dulu itu masih ada sekitar 20 meter dari sini. Sekarang tadi sore saya coba survei sudah 100 meter lebih keluar. Sudah banyak yang hancur, entahlah itu karena bom mungkin atau bisa jadi sandaran kapal. Ya, mungkin generasi muda seperti kita ini bisa turut mengkampanyekan, paling tidak beritahu kepada orang-orang tua kita untuk menghentikan peledakan bom, karena akan sangat merusak dan itu bisa mengurangi potensi wisata. Kalau dihitung-hitung pendapatan pariwisata untuk pulau itu
bisa jadi 2 atau 3 kali lipat dari cari ikan sendiri. Bagaimana Kak? Mesin penghancur. Sebenarnya apa jangan ada relate. Ya jadi itu. Ya itu. Jadi marilah kita sama-sama memberikan edukasi kepada para orang tua kita, jangan sampai melakukan pencarian ikan dengan pengeboman lagi. Dari Pak Usman. Ya itu saja mungkin. Pak Camat duluan di edukasi kan supaya kesini. Mari kita lanjut dengan sebuah lagu. Satukan semangat dulu, satukan semangat. Hashtagnya tadi sore. Ketika saya bilang ayo ke Sangkarang, jawabannya adalah betul, main 3 kali hura. Ya bisa dimulai. Ayo ke Sangkarang. Main, hura. Salam lestari. Tetap lestari. Lestari. Tetap lestari. Salam lestari. Ya, terima kasih. Rida. Ya baik, adapun kami dari teman-teman kepala teknisi mengenai solusi sampah yang tadi disebutkan oleh Kakanda bahwa sebagian besar sampah yang beberapa pulau di Kalimantan ini itu kebanyakan dari sampah kiriman. Oh ya, sebelum kita sini sempat juga tadi dibahas mengenai TPA Antang. Ya, kan juga teman-teman juga dari ya, teman-teman juga dari Mapala Teknisi sempat juga istilahnya melakukan penelitian terhadap di TPA Antang dan istilahnya tidak ada hasil lebih lanjut karena pertama itu kita kesulitan mendapat informasi di sana karena pengelola di sana juga tidak memberikan ruang terhadap kami dan itu juga pernah kami lakukan di LK1 kemarin BEM Fakultas Teknik. Kami juga diarahkan ke sana untuk meneliti persoalan sampah itu dan lagi-lagi pengelola di sana tertutup perihal itu. Jadi kupikir persoalan sampah ini istilahnya persoalan yang sangat urgent sekarang karena kalau di Makassar sendiri itu setiap perumahan istilahnya sudah ada disiapkan untuk bank sampahnya tadi seperti masukannya tadi. Cuma masih ada saja beberapa orang yang memang tidak sadar begitu. Karena ada juga yang karena jadikan latihan untuk tendangan begitu. Jadi motor tuh lewat kiri kanan dada, set jalan. Banyak kan begitu. Jadi kalau saya mungkin perihal sampah di sini kan misalnya kita di sini daerah pulau banyak pengunjung. Kalau saya mungkin kita perbanyak kampanye perihal sampah. Seperti kemarin teman-teman ada yang sempat juga kasih masuk di grup kemarin di grup peserta kajian ini yang semacam kampanye kita bikin dari mana itu kreatifnya kita. Istilahnya entah ditulis seperti apa. Istilahnya mereka juga secara tidak langsung tidak langsung mereka juga bisa teredukasi dari itu. Kemudian kalau perihal sampah kiriman ini mungkin saran saya sering-sering nih adakan kegiatan seperti ini. Kalau saya apakah 2 kali sebulan bukan jadi bukan datang ke sini untuk jadi yang petugas pungut sampah itu bukan. Tapi selain di sini kami dilihat bagaimana kepeduliannya teman-teman terhadap sampah ini. Karena kupikir karena kupikir
Ya, karena aku pikir dilihat dari teman-teman dari partisipasi dari setiap OKP yang hadir pada malam ini, dan ada juga beberapa tadi yang katanya ditolak karena panitia yang lainnya agak kolahan ya. Dan aku pikir itu kayak banyak dari teman-teman yang berpartisipasi dan mereka masih kurang difasilitasi begitu. Kalau saya mungkin itu saran, selain dari kampanye lingkungan kampanye masalah kebersihan, mungkin kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat begitu. Makanya kita adakan kita aksi bersih mungkin 1 kali sebulan. Kita besok di pulau mana lagi begitu. Dan ya kita bisa juga mungkin memperbanyak relasi. Saya mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Karena di pulau itu paling banyak pernikahan dini. Coba cek di Google. Serius, ini kan teman-teman ini di belakang karena belum menikah kok dong. Waktu kami juga ini Pemuda Sangkara bergerak. Jadi ada beberapa masalah yang kami hadapi itu, termasuk sebelum teman-teman datang peserta di sini, kami sudah datang di lokasi ini Jumat sore, dan paginya itu kami keliling lokasi, banyak sekali sampah. Bahkan sampah yang kami temukan itu pelampung plastik, ada dari Cina ya Pak. Yang kita dapat tadi itu ada dari Cina, ada dari Pinoy, kalau tidak salah itu Vietnam. Ada satu lagi dari negeri Sabah, Malaysia. Bayangkan teman-teman, jauhnya sana itu sampai sampahnya di sini. Kalau kita sendiri sebagai pemuda tidak sadar akan hal itu, ya kalian pikir sendiri. Dari saya pikir pemuda itu adalah orang yang jiwa volunteer, yang bergerak tanpa pamrih. Karena teman-teman di sini ini tidak digaji kan. Kita besok mungkin ada juga aksi-aksi sampah. Mudah-mudahan nanti aksinya itu menjadi amal jariah buat kalian semua. Saya tidak berpanjang lebar karena teman-teman dari penampil juga sudah kontak-kontak ini. Karena kapan Kak, sabar masih. Oke. Untuk teman-teman dari Berau itu merapat karena ini jauh-jauh dari Berau menampilkan tari khas Berau. Tepuk tangan dulu. Ya, ini kita tampilkan penari dari Berau, silakan. Sampah yang ada di sekitaran kita ini bukan pure dari sampah-sampah hasil limbah rumah tangga yang ada di Kepulauan Sangkarak itu sendiri, tetapi sampah yang teman-teman lihat di sekeliling kita itu adalah sampah-sampah kiriman, entah itu dari kiriman dari Kota Makassar, kawan-kawan kita, atau dari berbagai daerah-daerah lain. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah titik poin yang kemudian sangat menggelitik kami di Kecamatan Kepulauan Sangkarak itu sendiri. Sebab sampai saat ini kami belum mengetahui atau belum mendapatkan betul-betul terkait persoalan solusinya. Kalau di Makassar kan jelas ada tempat pembuangan akhir di Antang sana. Tapi kalau kami tidak ada. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah sampah ini kalau kita kumpulkan, kita bakar itu di berbagai pulau, itu kemudian tidak begitu efektif. Sampai kemudian pemerintah mencanangkan sampah yang ada di Makassar itu kemudian diangkut dan kemudian dibawa ke Makassar di tempat pembuangan akhir. Cuman persoalannya tidak begitu efektif pula menurut pemerintah. Sebab kenapa? Ada beberapa biaya atau akomodasi yang kemudian kosnya sangat tinggi sehingga perlu penanganan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saudara-saudara sekalian, sharing dan berjejaring ini kami menawarkan, kami butuh masukan dari teman-teman jikalau kemudian sudah ada solusi-solusi terkait persoalan-persoalan kami yang ada di
Kecamatan Kepulauan Sangkarang ini. Sebab kenapa? Seperti yang saya sampaikan bahwa dari persentase sampah yang ada di sekeliling kita, hampir 80% itu adalah sampah kiriman dari berbagai macam tempat. Jadi perlu penanganan, kemudian perlu pemikiran juga bahwa ini bukan pemuda-pemuda atau masyarakat-masyarakat pesisir Kecamatan Kepulauan Sangkarang yang harus berpikir bagaimana penanganan sampah tersebut. Olehnya itu pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita lebih fokus berjejaring, kita lebih fokus untuk mendengarkan saran-saran dari teman-teman. Jikalau kemudian teman-teman di daerah sana sudah ada mendapatkan terkait persoalan penanganan sampah itu sendiri. Olehnya itu mungkin ada beberapa OKP atau saran-saran dari OKP terkait persoalan yang terjadi di lingkungan kami. Saya yakin bahwa teman-teman yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini murni dari teman-teman, ada sekitar 60% atau 70% dari pecinta alam. Nah, oleh sebab itu kami tawarkan kepada teman-teman, jikalau kemudian teman-teman ada yang mempunyai solusi terkait persoalan kami yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, mohon diberikan solusi, mohon diberikan sebuah masukan, sehingga pada kesempatan berbahagia ini juga ada sebuah rekomendasi yang kemudian hasil pemikiran kita, hasil diskusi kita pada malam hari ini yang bisa kita bawa dari kegiatan ini. Oke, saya serahkan kepada teman-teman terkait persoalan yang terjadi di kecamatan kami. Sebab itu tadi yang kami sampaikan bahwa sampah yang kita lihat di sini bukan murni dari sampah-sampah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum pemerhati lingkungan. Semoga malam ini semua dalam keadaan sehat dan kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Baik, saya berdiri di depan kakak-kakak sekalian bukan bermaksud untuk mestinya lebih tahu atau bagaimana, tapi saya di sini hanya ingin menyalurkan sedikit apa yang saya tahu. Saya di sini perwakilan dari OKP Aksi mengenai. Oh ya, perkenalkan dulu. Sebelum kita berbicara panjang lebar, harus ada namanya ta'aruf dulu. Jadi nama saya Mantasia, berasal dari Goa, khususnya di Kecamatan Manuju. Oke, mungkin itu saja, terlalu panjang. Saya di sini ingin memberikan gambaran mengenai sampah itu sendiri. Sebenarnya sampah itu adalah tanggung jawab dari setiap manusia. Karena kenapa? Solusi dan masalah sampah itu ada pada diri setiap orang. Seandainya setiap orang mampu menyadari bahwa sampah itu dapat mengakibatkan suatu hal yang buruk apabila dia menyepelekannya. Oleh karena itu, mengenai sampah tadi terutama di pulau, katanya biasa dijadikan tempat pembuangan. Saya juga pernah tinggal di daerah Antang. Mungkin ada beberapa di sini yang tahu, ya, TPA Antang. Di situ terkenal dengan baunya, dengan sapinya. Sebenarnya masyarakat banyak mengeluh, kapan pemerintah terus pemerintah yang disalahkan. Tapi ternyata dia tidak menyadari bahwa kesalahan itu terjadi dibuat oleh dirinya sendiri, bukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada masalah, jangan selalu mengeluhkan pemerintah, karena sebenarnya masalah itu dibuat oleh kita sendiri dan solusinya ada pada diri kita sendiri. Di sana merupakan TPA terbesar kayaknya di Makassar, kalau tidak salah, maaf kalau salah. Saya mempunyai saya pernah
ikut sosialisasi mengenai sampah, dia di situ menyarankan kalau misalnya sampah itu mau diatasi sebenarnya sulit kalau sudah terlalu banyak. Tapi untuk mencegah supaya tidak terlalu banyak lagi, maka ada namanya bank sampah. Mungkin ada beberapa di sini yang tahu apa itu bank sampah. Jadi bank sampah itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi sampah tersebut. Begini, di bank sampah itu apa ya? Mungkin di pulau bisa mendirikan yang namanya bank sampah, karena bank sampah itu tidak terlalu sulit. Dia di situ memisahkan barang yang bisa diolah dan yang tidak bisa diolah, sehingga bisa dikembangkan ke depannya sampah yang bisa diolah. Karena kan kalau dibakar biasanya dapat menyebabkan lapisan ozon itu menipis. Jadi solusi saya mungkin kita dirikan bank sampah supaya di samping mencegah terlalu banyaknya lagi sampah, kita juga bisa mendapatkan nilai ekonomisnya. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari aksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanta Kamsa, saya dari Kampus Sekolah Makassar. Mungkin saya tidak panjang kali lebar. Saya ingin menyalurkan usulan untuk para pemuda-pemuda yang ada di pulau di sini. Terkhususnya karena di sini katanya banyak sampah dan bukan sampah asli orang di sini, kebanyakan sampah dari luar. Usulan saya itu mungkin di daerah sini harus dibentuk semacam kayak apa, pemuda kreatif dengan pembuatan apapun itu dari bahan daur ulang, entahkah dari sampah plastik. Contohnya seperti ini, ada botol aqua plastik, dan ada juga plastik dari apa, Indomie dan lain-lainnya. Itu bisa ada penampilan dari mana ya, dari UNM ya, yang apa namanya, puisi itu atau apa, orasi atau apa namanya ya, itu saking excitedku sampai tidak tahu apa maksudnya. Nah, batik aku tahu mau pikir apa itu maksudnya, tidak tahu. Tapi biarpun bagaimana, ya itu mahasiswa tahu. Hidup mahasiswa. Hidup. Ya, mungkin di sini berbicara Kak, tidak pakai bahasa Indonesia yang baku karena takut ke lidahku tak lipat ke nanti. Bukan Kak mahasiswa, kasihan maklum. Tapi ada tadi cewek cantik di sebelah sana, dia bilang bergaul sama mahasiswa. Kalau mau tahu, nanti saya bergaul sama kita. Sebentar. Ya, saya di sini perwakilan dari Bakor-Pala Maros. Jauh-jauh juga dari Maros untuk ikuti kegiatan ini karena jujur saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi temanya lingkungan. Ya, baik. Saya perkenalkan diri, nama saya Daeng Matta. Orang Makassar, orang gua. Ya. Oke. Saya sampai saking semangat dengar tadi orasi-orasi atau puisi-puisi atau penampilan dari teman-teman, sampai lupa apa aku bilang. Oke. Ya, terkait tentang lingkungan. Kemarin tanggal berapa sih itu hari bebas sampah nasional? Tanggal berapa sih? 23. Ya tanggal ini. Bro, tanggal berapa bro? 21. Itu pemerhati lingkungan deh. Tidak tahu bebas sampah se-Indonesia. Oke, kita lanjut. Saya salah satu juga anak Sakabari, anak Pramuka, dan saya sering juga bolak-balik ke pulau, beberapa pulau di Sulawesi Selatan dan beberapa juga di luar Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kemarin sempat saya ke Palu, itu evakuasi dan
evakuasi mayat dan pemulihan di sana. Kita tahu sendiri tuh Palu bagaimana porak-porandanya kasihan. Kita lihat pasti di TV walaupun ada beberapa teman-teman yang belum ke sana. Porak-poranda sekali. Nah, itu di sana sampah. Nah, saya tidak terlalu setuju kalau kita mau salahkan pemerintah. Tidak terlalu setuju. Kenapa? Karena pemerintah sudah dimasukkan agenda sebagai agenda. Jadi jangan salahkan pemerintahnya. Kenapa kita tidak koreksi sama diri tak gitu? Kenapa kita tidak koreksi diri? Sampah tidak, ingat ya bro, sampah tidak bakalan habis di mana-mana, entah di pulau ini atau di kota-kota manapun, tidak bakalan habis kalau bukan kesadaran diri kita sendiri. Kita tidak usah berpikir kemana-mana, kita tidak usah mau berpikir merubah dunia, tidak usah bro, tidak usah. Yang sekarang, yang perlu kita ketahui sekarang adalah periksa diri kita. Apakah betul-betul ini saya taat membuang sampah, Mak? Iya. Dan kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman di Balai Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, sempat ngobrol-ngobrol. Dibilang, itu lupa ya apa mau bilang. Sempat ngobrol-ngobrol, katanya sampah di Sulawesi Selatan ini sudah sangat memprihatinkan. Dan tambah hari, tambah banyak aktivis-aktivis yang turun untuk memperhatikan sampah. Diperhatikan gitu. Mungkin kita di sini teman-teman berkoar-koar, harus seperti ini, harus buat seperti ini, harus ini. Saya bilang tidak segampang itu bro. Saya ulang misalnya, kembali ke diri kita. Tidak usah terlalu berpikir kita mau merubah dunia, tidak usah. Merubah dulu diri kita. Bisa makin kira-kira ini buang sampah pada tempatnya. Bisa makin kira-kira tidak menggunakan bahan-bahan plastik kayak semacam yang plastik-plastik apa tadi, minuman-minuman. Saya tuh sangat kecewa. Lihat Ki, teman-teman datang dengan menenteng dengan nyompo aqua gelas, air gelas. Sadar jadi itu pemerhati lingkungan, teman-teman. Bro, sadar. Oke, tadi ada yang bilang sama saya, aku bawa pulang. Oke, tapi kira-kira ada yang jamin, ada yang bisa jamin, mau semua pulang sampahnya, sampah plastiknya, ada yang bisa jamin? Tidak ada bro. Walaupun kita bawa pulang, apa yakin Ki sampai di sana bisa semua didaur ulang? Tidak ada yang tercecer kira-kira? Ada yang bisa jamin? Tidak bisa. Jadi tidak usah yang terlalu, bro kita harus rubah dunia ini, kita harus sudahlah. Diri tak mau dulu, kesadaran diri tak dulu bro. Saya bukan bicara sombong ya. Saya sempat pernah main ke Batam dan nyebrang kak sedikit ke sebelah. Ada yang namanya apa itu yang lambangnya singa. Nah itu, pernah datang ke sana. Sampai di sana, wow, biarpun mungkin tidur kayak ini di emperan jalan, tidak bakal kotor bajuku. Tiada sampah-sampah saya lihat di situ. Dan sempat kak lihat orang jalan, ada yang makan permen, dia buang di jalan karena bilang kecil Ki. Ada orang di belakang yang ambil Ki, terus buang Ki ke tempat sampah. Itu berarti kenapa bisa seperti itu? Kesadaran diri bro, kesadaran diri. Jadi saya di sini bukan bicara sombong ya, tapi apa salahnya kalau kita berkaca, kita mengambil hal-hal positif yang ada di luar sana. Ayo, kalau kita memang betul-betul dibilang aktivis lingkungan Ki, ayolah, kesadaran diri kita semua. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, usahakan bawa Ki, biasanya itu namanya itu yang tempat minum itu. Botol. Ya itu tadi. Itu. Nah bawa Ki itu. Kita bawa, aqua galon, kita bawa datang. Jangan Ki bawa yang sampah-sampah plastik bro. Siapa yang mau olah Ki kalau jatuh di laut? Siapa? Ikan yang disuruh olah Ki dibawa. Yang jadi korban siapa? Anak kita nanti, ikan dibawa. Ya, tapi mungkin biarpun saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Saya cuma lulusan SMP jujur. Saya cuma lulusan SMP. Tapi saya belajar di organisasi. Tepuk tangan buat organisasi. Dan ya kembali tadi, Bapak berkawan sama mahasiswa. Bapak belajar. Apa tadi?
tadi itu artinya tadi itu yang apa? Yang bukan, yang anak WNM tadi itu. Yang ku dapat cuman pinggul-pinggul juga yang tahu artinya. Iya, mungkin saya tekankan lagi kepada teman-teman, khusus bagi diri saya pribadi, ayo kita tanamkan kesadaran, tanamkan betul-betul apa sebenarnya ini yang harus saya lakukan. Terus sosialisasi ya, betul tadi dengan apa yang dibilang tadi kakak data yang sebelumku, sosialisasi itu yang paling penting, sosialisasi dan kesadaran diri kita untuk satu ya, jangan menggunakan jangan menggunakan produk-produk yang memakai plastik. Kalau pergi ke pasar, jangan pakai kantong plastik. Ya ibu-ibu, yang cewek-cewek ya, bawa pakai yang tentengan itu yang kayak orang-orang tua zaman dulu. Karanjeng, nah betul, iya kak, betul. Bawa pakai itu. Terus kalau ke warung makan jangan pakai bawa jangan pakai minta dos-dosnya, bawa pakai tempat dari anuta, dari rumata, dari kosta, bawa pakai itu, suruh isi itu makanan. Nah itu salah satu kepedulian tak terhadap lingkungan. Bro, ya. Oke, bro. Ayo kita sama-sama lestarikan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.